Tuhan. Bersyukur kita pada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari dengan penuh ucapan syukur kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, dan jadikan saat-saat ini adalah saat kita merasakan hadirat Tuhan, waktu kita dengan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita merasakan bahwa Dia adalah Bapa yang sungguh baik. Kita bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bapa
kami mau membuka hati kami Engkau Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati. Bapak Gembala kepada kita. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semua karena kemurahan-Mu. Berkat juga kekuatan, kesehatan yang kami rasakan sampai saat ini, itu pun karena kemurahan-Mu. Dan bahkan kalau kami masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah di kesempatan yang indah ini, kami pun selalu menyadari bahwa semua terjadi karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan sikap hormat dan puji kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa Allah yang luar biasa dalam hidup kami, bahwa Allah yang tidak pernah berhenti memelihara kami, bahwa Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Biarlah kami belajar untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami, dan bahkan kami rindu ibadah kami pagi hari ini juga sesuatu yang terbaik yang kami berikan di hadapan-Mu. Bapak, kami juga percayakan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami menikmati kehadiran-Mu, kami menikmati sukacita surgawi di tengah-tengah ibadah kami. Dan kiranya dalam ibadah kami ini Tuhan, kami memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memberikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semangat tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas setiap kita, seperti anggur baru yang tercurah buat kita pagi hari ini. Haleluya.
Hidupku
persembahan, dupa yang harum, ukupan yang harum di depan Engkau. Tiba waktunya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dan kiranya firman-Mu menjadi kekuatan buat seluruh umat-Mu. Urapi hamba-Mu menjadi berkat buat mereka Tuhan. Firman-Mu akan kami terima dengan penuh iman. Kami belajar bersandar akan kekuatan-Mu ya Tuhan. Pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan waktu ke dalam tangan Engkau. Kau berhadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menyembah Tuhan. Mungkin orang lain tidak bisa memuji Allah, tidak bisa beribadah. Mungkin kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Saya bangga karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, saudaraku. Mari pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang sambut tahun baru dengan hidup yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita akan membuka Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar untuk perhatikan firman Allah. Untuk kita menghargai firman Tuhan. Kita akan bersama-sama baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 1 tahun telah kita lalui dan kini kita memasuki di tahun baru. 10 hari kita sudah berjalan memasuki tahun 2021. Tahun yang baru, tahun baru sudah tiba, dan sudah kita lewati tahun 2020 dengan banyak hal yang kita hadapi, suka dan duka. Dan sekalipun sebagian doa-doa kita mungkin belum dijawab Tuhan, atau juga sebagian doa-doa sudah dijawab oleh Allah. Masalah yang lalu biarkan berlalu, tetapi ada masalah yang lain yang akan datang di tahun 2021. Memasuki tahun yang baru, janji Tuhan bagi saya dan saudara sangat-sangat berlaku, yaitu Dia akan memberikan roh yang baru, Dia akan memberikan hati yang baru di dalam batin kita, dan Dia akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan mari kita mau bersama untuk umat Allah, inilah janji Tuhan, biar kita senantiasa memberikan hati ini untuk Allah. Dan kiranya
Dia memberi rancangan damai sejahtera bagi saya dan saudara yang setia mengasihi Dia. Ketika kita sungguh-sungguh berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat, kita sungguh-sungguh mengharap akan kuasa Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan hidup kita roh yang baru. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang mau dibentuk, menjadi orang lebih baik lagi, dan menjadi orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Dia memberi hati yang baru, roh yang baru dalam hidup ini, supaya Dia memberikan kemampuan buat saya dan saudara dapat hidup taat sesuai dengan firman Allah. Tentunya hati yang baru dan roh yang baru harus diikuti juga dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Kehidupan kita sehari-hari harus kita jaga supaya kita memiliki hubungan dengan Allah yang begitu intim. Dan mari kita mau terus menjaga itu, hidup benar. Dan kita mau belajar supaya di tahun yang baru ini semua mendapatkan hal yang baru, dan kita akan melihat janji-janji Allah lewat firman-Nya digenapi, dan menerima jawaban-jawaban dari doa, dari pergumulan kita menghadapi setiap masalah dapat kita selesaikan dengan segala yang Tuhan lakukan sesuai dengan rencana Allah. Apa yang kita gumulkan? Biarlah kita serahkan kepada Allah. Dia tahu mana yang terbaik buat saya dan saudara, dan Dia tahu mana yang tidak baik buat kita. Dan kita belajar. Oleh karena itu mari sambut tahun baru, tahun 2021 dengan hidup yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Hidup lebih berkenan lagi di hadapan Allah. Semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, semakin kita setia kepada Allah, semakin kita beribadah dengan sepenuh hati. Perlu Tuhan dan perlu kuasa-Nya. Bukan hanya kita memikirkan hidup kita semata-mata, tapi mari kita belajar untuk mengerti, memahami setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan dikatakan bahwa dan tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau di tahun 2021, biar sebagai jemaat Allah kita mau hidup sebagai anak Allah. Hiduplah engkau taat kepada Tuhan. Menyambut tahun yang baru dengan hati yang baru, agar janji Allah digenapi dalam hidup ini. Apa yang akan kita lakukan? Ada beberapa hal, ada 3 hal yang akan sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan buka Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan segala sesuatu, apapun itu, mari lakukan di dalam nama Yesus. Ingat kepada Tuhan di dalam setiap perbuatan kita, baik dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudari, di kantor, di rumah, di jalan, di sekolah, dalam lingkungan, baik pekerjaan kita, dalam lingkungan pergaulan, di tengah-tengah keluarga. Mari ingat bahwa apapun yang engkau kerjakan, lakukan itu di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berbicara, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa? Supaya kita tahu, supaya kita mengeluarkan perkataan-perkataan
untuk Tuhan. Maka yang pertama, supaya hidup saya dan saudara lebih baik lagi, lebih baik dan berkenan di hati Allah, yang pertama, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kita lihat bersama-sama ayat yang ke-14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, hati yang melekat hanya kepada dia, maka firman Tuhan mengatakan akan meluputkan dan membentengi kita, dan akan memberikan menyertai kita selama-lamanya di dalam kesesakan, di dalam berbagai masalah, di dalam berbagai pergumulan. Dan di tahun 2020 banyak orang yang meninggal karena COVID. Dan tahun 2021 kita masih mendengar banyak orang yang meninggal karena berbagai hal. Bahkan yang kita baru dengar berita tadi malam bahwa ada pesawat yang jatuh ke laut dan kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Kiri banyak yang mereka meninggal walaupun beribu-ribu kiri, dan di kanan kita berpuluh ribu yang meninggal. Namun kita tahu bahwa Tuhan Allah kita akan menopang, menjaga kita apabila saya dan saudara melakukannya, mendekatkan diri, melekat kepada Allah. Maka firman Tuhan, sungguh hatinya melekat pada siapa? Hanya kepada Allah. Maka Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan menopang kita, bahkan Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Dan ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana cara Tuhan menopang, bagaimana cara Tuhan akan menyertai hidup kita di tahun 2021. Lekatkan hatimu kepada Allah. Lakukanlah semua dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kau pergi, saudara, jangan lupa berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Maka engkau akan menerima kuasa penyertaannya. Apapun yang kau lakukan, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Allah. Dan firman Tuhan katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku akan kuperlihatkan kepadanya. Hanya dari Allah keselamatan itu, hanya dari dia keselamatan itu. Pegang janji Allah, maka Tuhan melengkapi engkau menjalani hidup di tahun 2021 dengan penyertaan Allah. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Amin. Ku tidak gentar, sebab engkau Allahku. Kemanapun kita pergi, saudara, tangan Tuhan. Pujian yang dinaikkan oleh WL mengatakan, pegang tanganku, jangan kau lepaskan. Yes. Yang kedua, bagaimana supaya saya dan saudara bisa masuk ke tahun 2021 dengan lebih baik lagi.
Belajar dari pengalaman masa lalu. Kita lihat bersama-sama Mazmur 119 ayat yang ke-71. 119 ayat yang ke-71. Di awal tahun 2020, awal corona, ini selalu dikumandangkan. Ingat ya, Mazmur ini dikumandangkan untuk apa? Untuk kita tetap ingat, walaupun kita sedih, walaupun kita galau, ada Tuhan yang menyertai kita, saudara. Kita lihat bersama-sama Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Aneh, saudara, diizinkan Tuhan sakit, kok firman Tuhan bilang baik katanya. Mengapa? Untuk kita belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, saudara. Tidak selamanya perjalanan hidup ini terus mulus, saudara. Tidak selamanya hidup ini selalu damai sejahtera. Ada kerikil-kerikil yang akan menyertai perjalanan kita. Ada suka dan duka, ada sakit dan sehat, ada sedih dan galau. Namun kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat engkau menyadari pentingnya firman Allah dalam hidup ini. Aku tertindas itu baik bagiku, kata Daud, supaya aku tuh belajar, Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanku, bukan mengandalkan hebatnya aku, tapi aku mau belajar untuk melakukan, belajar untuk mengikuti firman-Mu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara menyempatkan waktu setiap harinya membaca firman. Dan itu yang akan membuat saya dan saudara berdiri di tengah badai. Saat ini badai sudah mulai bergelora, saudaraku. Dan kemarin ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, banyak yang rumahnya longsor. Dan banyak bencana yang terjadi. Namun ingat, berbekallah engkau pada Allah. Segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah untuk pembelajaran bagi saya dan saudara, agar kita hidup lebih baik lagi di hadapan Allah. Dan Tuhan senantiasa membentuk saya dan saudara supaya kita tuh melalui segala keadaan atau segala pergumulan, segala kondisi yang kita hadapi, segala masalah yang terjadi, mari kita mau tetap mengatakan Tuhan yang memampukan saya dan saudara menjadi kuat menghadapi setiap pergumulan. Firman katakan bahwa aku tertindas itu baik, Bapak, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Oh, luar biasa, saudara. Dan ketika kita mau terbuka di hadapan Tuhan, belajar setiap pergumulan yang terjadi, yang kita hadapi, kita belajar semua menjadi seizin Allah. Maka kita menjadi manusia yang semakin mendekat, semakin dekat dengan Allah. Dan kita masuk dalam kesempurnaan, menuju kepada kesempurnaan itu sendiri. Dan kita masuk proses dalam kesempurnaan yang daripada Allah. Belajar dari setiap pengalaman yang kita lalui, saudara, suka dan duka. Belajar dari masa lalu. Terima kasih Tuhan, tahun 2020 banyak pergumulan, tapi kita masih tetap bisa berdiri. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan saya dan saudara berdiri. Dan kita belajar juga untuk kita melihat bahwa Tuhan memiliki cara yang terbaik untuk kita bisa mengandalkan kekuatan Allah, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun 2020
tidak perlu terulang lagi. Dan kebaikan yang saudara sudah lakukan dan telah lakukan, biarlah dapat lebih lagi kita kerjakan di tahun yang baru ini. Makin mengasihi Allah, makin tidak pelit dengan Tuhan, makin tidak pelit, tidak hitung-hitungan dengan pekerjaan Allah, dan makin menyerahkan diri kita kepada Allah. Perbuatlah itu lebih lagi dan lebih lagi. Sebab Roma mengatakan, Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Tuhan katakan, mari belajar. Mungkin di tahun 2020 banyak kesalahan, kurang dekat dengan Allah, kurang mengucap syukur, kurang berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Maka di tahun 2021 mari lihat apa yang ditulis itu menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Apa yang difirmankan Allah itu menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita tetap berpegang teguh kepada firman Allah, berpengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Lihat apa yang Tuhan kerjakan, itu semua menjadi rencana Tuhan. Lalu yang terakhir, bagaimana supaya saya dan saudara, rahasia terakhir adalah kita mau belajar melangkah dengan iman. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Keyakinan iman dan kehidupan doa harus selaras, harus seimbang dengan perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, tidak ada gunanya. Sedangkan iman yang disertai dengan perbuatan adalah akan menghasilkan mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara. Seringkali ketakutan senantiasa menghalangi kita untuk kita bangkit, untuk kita dapat melangkah dengan iman. Pikiran, logika selalu bertolak belakang dengan iman yang kita miliki. Tetapi ketika kita menyingkirkan segala ketakutan dari hidup ini, dari hidup kita ini, mulai melangkah dengan iman, maka kita akan melihat hasilnya. Hasil yang luar biasa dari perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita takut untuk melangkah dengan iman, maka kita tidak bisa berbuat sesuatu. Stop di tempat. Tetapi ketika kita melangkah, maka kita akan mendapatkan keberhasilan dari Allah. Merasakan bahwa Tuhan menyertai hidup ini. Iman disertai dengan perbuatan. Disitulah iman akan hidup, akan menguatkan kita. Dan mari kita mau belajar. Kalau kita takut melangkah, maka kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang berhasil. Mungkin ketika kita melangkah, kita menemui kegagalan. Tapi ingatlah, mari kita mau belajar
melangkahlah engkau dengan iman. Dan ketika kita tidak mulai untuk melangkah, tidak memiliki keberanian, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk itu mari belajar. Melangkahlah dengan iman, dan sesuatu yang akan kita dapatkan adalah keberhasilan dari Allah. Melangkah dengan iman dan dilakukan berkali-kali dengan tekun akan membuat saya dan saudara mahir bisa menghadapi setiap masalah dengan kita merasakan Tuhan yang menjamah, dengan kita melihat keberhasilan yang kita rasakan dari Allah. Kita bisa menghadapi pergumulan dengan kita mengatakan Tuhan yang tolong, karena kita melangkah dengan iman, dengan percaya kepada kuasa Allah. Iman berpegang teguh pada Allah, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat akan menyertai saya dan saudara setiap langkah kita. Ada pujian, tiap langkahku Tuhan di mukaku. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Mari tabur setiap hari dengan iman yang sungguh-sungguh percaya pada Allah. Melangkahlah setiap hari dengan iman, maka engkau akan melihat Tuhan memberi engkau berhasil. Sambut tahun baru dengan penuh keyakinan, karena Tuhan yang telah memberikan engkau hati yang baru. Dan lakukan segala sesuatu dalam Yesus. Belajar dari pengalaman masa lalu dan melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat janji Allah digenapi di dalam hidup ini. Mari sambut tahun baru dengan hidup lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama, karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah imanmu, kebajikan, kebaikan, dan pengetahuan. Bahkan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang 1 sampai 5 dan 8 mengatakan, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Bersamamu Bapa melewati tahun 2021 bersama Tuhan, kita kuat di dalam Allah. Aku akan lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Hidup menyenangkan Allah lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Engkau ada
semua keberhasilan yang sudah kami raih di tahun 2020 biarlah memotivasi kami untuk menjalani tahun 2021. Dan terlebih Tuhan, biarlah kami belajar untuk hidup di dalam iman, bukan hanya memperkatakan iman, tetapi kami hidup di dalam iman, berbuat sesuai dengan iman, dan bahkan apa yang kami lakukan kami dasar dengan iman yang sungguh kepada Engkau, sebab kami percaya bahwa Engkaulah yang mendatangkan keberhasilan bagi kami. Bersyukur buat firman-Mu, kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Tuhan, kami juga ingat untuk saudara-saudara kami saat ini, mereka yang terkena korban banjir maupun korban longsor. Tuhan, kami percayakan mereka dalam tangan kuasa-Mu, Kau yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kiranya dengan segala sesuatu yang terjadi saat ini, maka membuat mereka semakin dekat dengan Engkau. Mereka mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat keluarga Bapak Frankie yang ada di tempat yang longsor. Tuhan, Kau juga memberkati, Kau sendiri yang memberikan perlindungan, keluarganya tetap ada bersama dengan Engkau. Dan terlebih penghiburan daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu boleh melimpah atas keluarga yang ada Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga ingat untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi korban oleh karena kecelakaan pesawat Sriwijaya. Kami juga berdoa untuk keluarganya. Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan penghiburan, kiranya lewat peristiwa yang terjadi saat ini mengingatkan bahwa Engkau Tuhan, Allah yang layak untuk disembah, sehingga sepanjang hidup kami boleh berserah kepada Engkau. Keluarganya Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan kami juga bersyukur atas berkat-Mu, pemeliharaan-Mu. Sepanjang hari kami lalui bersama dengan Engkau hidup dalam kecukupan. Dan hari ini Tuhan, kami belajar dengan sungguh hati kami belajar dengan iman, memberikan persembahan kami di hadapan-Mu, mengembalikan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Kiranya memberkati persembahan dan persepuluhan kami, dan semua yang kami lakukan mendatangkan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati dan memelihara kami. Bapak, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, Engkau yang menyertai kami. Kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan berkat-berkat-Mu, dan kami bertemu dengan keluarga kami, berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sedang yang kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, hamba memohon berkat